niaga. Seperti pendapat Geoffrey Chaucer, semua tunduk pada uang. Niaga dan nalar saling tergantung. Kaidah-kaidah niaga seperti beli murah jual murah benar-benar bersifat rasional. Laba adalah tujuan dan nalar menyediakan cara mendapatkannya. Mengatakan bahwa nalar juga tergantung pada niaga tampak ganjil. Tapi bila kita periksa sejarah, niaga merupakan kekuatan yang memungkinkan nalar kembali berpengaruh pada akhir zaman pertengahan Eropa. Perdagangan memberikan kekuatan kepada orang yang sebelumnya tidak kuasa berpikir atau bertindak bebas. Lapisan-lapisan sosial baru itu yang terdiri dari saudagar boleh dibilang telah mendorong timbulnya Renaissance atau pencerahan dan revolusi industri. Para pedagang sendiri tidak menyediakan kekuatan intelektual, tapi memberikan motivasi dengan menjadi pelindung sains dan seni. Sains membantu para saudagar agar berhasil dalam bisnis, sementara seni memungkinkan mereka menyemarakkan dan memamerkan keberhasilan itu. Karena kaitan khusus antara nalar dan niaga, kita akan membicarakan bagaimana perdagangan timbul dan bagaimana cara kerjanya. Muasal niaga, memiliki dan berdagang merupakan inti niaga. Terdapatkah kedua hal itu sekalipun berupa cikal bakal dalam perilaku binatang? Bukti macam apa yang kiranya yang bisa membenarkan kita mengatakan bahwa binatang memiliki tanda kutip, apalagi berdagang tanda kutip? Kita bisa mendapat gelagat dari sepupu kita terdekat, kera dan monyet. Beberapa jenis binatang tampak menguasai sumber makanan, anak-anak mereka, pasangan mereka, dan wilayah mereka. Semua ini jelas berkaitan langsung dengan soal bertahan hidup, sehingga mudah dipahami mengapa hal-hal tersebut menjadi penting secara biologis. Bagaimana bisa disimpulkan bahwa suatu benda merupakan hak milik seekor binatang? Frans de Waal melukiskan apa yang terjadi bila tiba-tiba terdapat makanan buat sekumpulan simpanse. Mereka berpelukan dengan girang. Jika persediaan makanan berlimpah, semua anggota kelompok mendapat bagian. Jika persediaan terbatas, yang berkuasa tidak mengambil semuanya. Tidak jarang terlihat seekor yang paling ditakuti dan disegani di antara mereka menjulurkan tangan kepada bawahannya meminta sisa-sisa makanan. Mengapa ia tidak merampasnya saja? Dalam beberapa percobaan yang kita buat, bawahan menghindari atasan jika mereka sama-sama dekat dengan persediaan makanan. Tapi sekali makanan itu sudah di tangan bawahan, hak kepemilikannya dihormati.
hak kepemilikan merupakan pangkal tolak perdagangan. Dilengkapi dengan bahasa dan nalar, Homo sapiens memperluas cakupan hak-hak itu ke nyaris segala hal. Bisakah ditemukan perilaku binatang yang layak dianggap mencerminkan tahap awal gejala perdagangan? Perdagangan adalah pertukaran yang menguntungkan kedua pihak, sehingga pemerasan tidak termasuk di dalamnya. Di kalangan simpanse, makanan tidak pindah tangan karena rasa takut. Dalam penelitian The Wall, binatang yang berkuasa lebih cenderung memberi dibandingkan dengan binatang bawahan. Atas penyerahan makanan tampak bersifat timbal balik. The Wall melanjutkan, sebagaimana diisyaratkan oleh hipotesis timbal balik, jumlah makanan yang diserahkan sebanding dengan yang diterima. Jika Alan berbagi banyak dengan Betty, Betty biasanya berbagi banyak juga dengan Alan. Dan jika Alan berbagi sedikit dengan Charlie, Charlie juga berbagi sedikit dengan Alan. Hipotesis sifat timbal balik ini diperkukuh lagi dengan penemuan bahwa cengkrama atau grooming mempengaruhi pembagian makanan. Peluang buat Alan untuk memperoleh makanan dari Betty makin besar jika Alan bercengkrama dengan Betty sebelumnya. Sekali pola liquid pro quo ini berlaku, alat tukar menjadi masalah kedua, dan asas timbal balik tampak meresapi seluruh dari segi kehidupan bersama. Homo sapiens telah menggunakan asas altruisme timbal balik ini sebagai landasan untuk menciptakan kontrak-kontrak. Hakikat altruisme timbal balik adalah kemungkinan atau likelihood jasa akan dibalas jasa. Aku akan melakukan sesuatu buat kamu, dan kapan-kapan kamu boleh jadi akan melakukan sesuatu juga buat aku. Hakikat kontrak adalah kewajiban atau obligation bahwa jasa akan dibalas jasa dan adanya patokan bagi masing-masing jasa. Aku akan atau shall melakukan ini buat kamu, dan sebagai balasannya kamu akan atau shall melakukan itu buat aku. Bahasa dan nalar memungkinkan pergeseran dari boleh jadi ke pasti, dan dari yang bersifat umum atau general ke khusus atau spesifik, lengkap dengan hukuman jika kontrak dilanggar. Bentuk perdagangan kontrakstual paling bersahaja adalah barter, tapi ini mengandalkan dua orang yang sama-sama tahu barang-barang yang diperlukan oleh masing-masing, jadi bersifat untung-untungan. Nalar mengatasi soal ini dengan memilih transaksi barter ke dalam jual dan beli melalui pembentukan suatu lambang harga, yakni uang. Uang merupakan produk nalar. Walaupun uang mungkin pada mulanya berfungsi sebagai perkakas untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa, ada juga beberapa kegunaan lain. Uang dapat membuat nyaman
memungut dan menyimpan pajak, dan memungkinkan seseorang dan masyarakat menabung. Uang yang melimpah lebih gampang diurus, dan karena itu lebih nyaman dan lebih berguna daripada barang yang melimpah. John Stuart Mill menggambarkan uang sebagai perkakas untuk melaksanakan sesuatu dalam jumlah besar dengan cepat. Dan seperti banyak jenis perkakas lain, baru terasa betapa besar pengaruhnya bila sedang rusak.